Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Direktur Sekolah Abdur Rabb yang hadir pada sore hari ini, yang saya hormati Kepala Sekolah SMA, Kepala Sekolah SMP, dan asatidah yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada sore hari ini semoga semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur kita lagi dan lagi pada Allah Subhanahu wa taala, sampai sore hari ini Allah masih memberikan begitu banyak anugerah karunia pada kita semua. Terutama sampai sore hari ini Allah masih memberikan pada kita anugerah iman, anugerah Islam, taufik mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Terutama sore hari ini selepas sholat asar, Allah beri taufik pada kita untuk duduk kembali di masjid ini, untuk duduk dalam kajian ilmu agama, mendengarkan beberapa hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang lebih mulia melebihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah makhluk yang paling mulia. Maka dikarenakan beliau adalah makhluk yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah, maka apapun yang berkaitan dengan Nabi semuanya pun ikut juga dimuliakan oleh Allah. Kita mendengarkan hadis itu ucapan, sabda-sabda Nabi. Hadis itu kalau dibahas dalam ilmu mustalah hadis bisa jadi perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ataupun takrir, ketetapan. Amal itu dibuat atau pekerjaan itu dibuat, ucapan itu disampaikan di depan Nabi dan Nabi ikrar, Nabi diamkan. Maka kalau disetujui itu pun juga menjadi hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena kita membahas apa-apa yang berkaitan dengan Nabi, terutama di sini berkaitan dengan hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah satu perkara yang sangat mulia. Apapun yang dikaitkan dengan perkara-perkara mulia juga akan ikut dimuliakan oleh Allah. Seperti yang kita tahu, kita berada di masjid tempat mulia, maka apapun yang dibuat, yang diletakkan di masjid semua juga ikut jadi mulia. Karpet yang kita pijak ini, karpet yang dibentangkan di masjid, ini karpet mulia penyebabnya karena diletakkan di masjid. Siapapun yang masuk masjid harus buka sendal, dibuka sepatu. Bahkan yang masuk ke masjid ini nanti akan mencium karpetnya ini. Kepala diletakkan di karpet. Apa penyebabnya? Karena karpet ini ada kaitan dengan masjid. Masjid tempat yang terbaik di permukaan bumi yang dicintai oleh Allah.
wa khairu biqaiha masajiduha, sebaik-baik tempat yang dicintai oleh Allah di permukaan bumi masjid-masjidnya. Wa syarrul biqa aswaquha, seburuk-buruk tempat yang ada di permukaan bumi pasar-pasarnya. Nah, karpet ada kaitan dengan masjid, dimuliakan. Tapi karpet semahal apapun, mungkin harganya lebih mahal dari yang kita duduk sekarang ini, tapi kalau tidak diletakkan di masjid, masuk hotel, maka yang memijak pun silahkan menggunakan sepatu, menggunakan sendal, nggak ada masalah. Bahkan seumpama karpet ini diletakkan di istana presiden sekalipun juga nggak ada masalah. Pakai sepatu, pakai sendal, nggak akan ada orang yang mau meletakkan kepalanya di karpet itu. Kenapa? Karena tidak ada kaitan dengan agama. Maka apapun yang ada kaitan dengan agama akan dimuliakan oleh Allah. Kita duduk di masjid ini, duduk mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus rasakan dalam hati kemuliaan daripada Nabi. Kalau kita merasa meyakini kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun juga akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan mendengarkan kajian hadis kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang akan kita baca masih dalam babus sabri, lanjutan bab sabar, hadis yang ke-7 dalam bab ini. Kita akan mulai hadis setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bi sanadinal muttasil ilal Imam An-Nawawi. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau telah berkata, diriwayatkan daripada sahabat Anas, qala, beliau telah berkata, marwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah melewati bimro'atin, seorang wanita, tabki, yang dia menangis, inda kubrin, di dekat satu kuburan. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ittaqillaha, ittaqi, takwalah engkau, takutlah engkau Allah, kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Faqalat, wanita tadi mengatakan, ilaika anni. Ilaika anni, ini bahasa Arab yang kalau diterjemah per lafaz malah membingungkan. Ib'ad, ilaika, menjauhlah, anni, daripada aku. Jadi bukan ilaika, kepada engkau, anni, dari aku, tidak. Ilaika anni, menjauhlah dariku. Faqalat, maka wanita itu mengatakan, ilaika anni, menjauhlah engkau daripada aku. Fa innaka, sesungguhnya engkau, lam tusab, tidak diberikan musibah, bimusibati, tidak dikenai bimusibati, seperti musibah yang terjadi pada diriku. Menjauhlah karena engkau tidak tahu bagaimana rasa musibah yang aku rasakan. Walam ta'rifhu, kenapa perempuan itu tadi berani mengatakan seperti itu? Walam ta'rifhu, karena dia tidak tahu kalau itu Nabi. Faqila laha, maka kemudian selepas Nabi pergi, faqila laha, dikatakan pada wanita tadi, innahun nabiyyu, orang yang engkau bentak tadi itu Nabi. Fa'atat, kemudian wanita tadi mendatangi baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi pintu rumahnya Nabi. Falam tajid indahu bawabin, falam tajid, perempuan tadi tidak menjumpai, indahu, di dekat pintu rumahnya Nabi, bawabin, penjaga pintu. Nggak ada satpamnya, nggak ada penjaga, nggak ada pengawalnya. Faqalat, maka perempuan tadi mengatakan pada Rasulullah, lam a'rifka, aku tidak mengenali tuan tadi. Faqala, maka Nabi bersabda, innamas sabru, hanyalah kesabaran itu, indas sadmatil ula, ketika pukulan musibah yang pertama. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini hadis luar biasa, satu contoh yang terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi jalan, Nabi lewat.
Kemudian pada waktu itu Nabi melewati satu orang wanita yang sedang menangis di satu kuburan. Dalam riwayat lain ditegaskan bahwa kubur yang dimaksud itu adalah putra daripada wanita tadi. Nah, kita tahu seorang wanita itu lebih cinta pada anak melebihi suami. Sayangnya ibu itu jauh lebih tinggi dibandingkan sayangnya ayah. Maka tidak terbayangkan kalau anak meninggal itu bagaimana sedihnya seorang wanita, menangis. Tapi di sini juga walaupun tidak disebutkan, tapi kata para ulama, Nabi menegur wanita ini menunjukkan dia menangis melebihi batas yang dibolehkan. Karena kan sebelumnya kita 2 pekan atau 3 pekan yang lalu kita sudah dengarkan beberapa hadis, bahkan kejadian yang langsung menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi pada waktu itu menggendong cucu beliau, anak daripada putri beliau. Nabi meneteskan air mata. Meneteskan air mata itu kan menangis. Sama wanita di sini juga, wahiyat tabki. Nabi melewati seorang wanita nangis di kuburan. Kalau nangisnya itu masih dalam batas yang diperbolehkan, nangis karena manusiawi, nangis memang normal, maka tentu Nabi akan biarkan. Tapi di sini kata para ulama, karena secara zahir Nabi tegur, maka menunjukkan dia sudah masuk ke dalam hal-hal yang terlarang. Maka Nabi tegur, ittaqillaha wasbiri, takutlah engkau pada Allah. Wasbiri, sabar. Kalau memang betul-betul takwa, kondisi seperti ini nggak ada solusinya kecuali sabar. Maka Nabi tegur, takutlah pada Allah, sabar, ini musibah datang dari Allah. Mendapat teguran dari Nabi tadi, diingatkan, maka dia menjawab, ilaika anni, pergilah daripada aku, menjauhlah. Dan ini ucapan juga umum ini Bapak Ibu. Ucapan ini kalau ada orang yang mendapatkan musibah tapi dia nggak sabar, maka setelah dinasehati, diberi masukan, maka mereka akan mengatakan, ya kamu nggak merasakan apa yang aku rasakan. Kalau engkau rasakan apa yang aku rasakan, engkau akan menerima uzurku, engkau akan memaklumi. Bahkan orang-orang lain pun juga akan ikut membela, udahlah, harap maklum, itu memang dapat musibah, malah dibiarkan. Padahal tidak, kondisi seperti ini perlu penguatan iman satu sama lain. Karena termasuk ciri-ciri orang itu imannya benar, maka dia harus yakin dengan takdirnya Allah. Ciri-ciri iman yang benar, karena rukun iman itu kan bukan hanya kepada Allah saja. Rukun iman itu ada 6, ke-6 itu harus lurus, yakin benar iman kita. Iman pada Allah, termasuk nanti iman pada Nabi, iman kepada kitab-kitabnya Allah, terakhir nanti iman kepada qada dan qadar. Pada takdir itu harus iman juga. Ma asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Kata Nabi, nggak akan sampai seseorang itu menuju iman yang sempurna sebelum dia yakin apa yang terjadi, yang datang, yang terjadi pada diri kita itu nggak akan mungkin meleset. Dan apa yang memang kita nggak bisa dapatkan, yang meleset dari diri kita, maka sekali-kali kita tidak akan bisa mendapatkannya. Itu takdir. Maka kejadian-kejadian ini semua ada yang ngatur. Yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengingatkan, ini semua datang dari Allah. Wasbiri, tidak ada solusi kecuali bersabar. Lah perempuan tadi nggak sabar karena pas kejadian kan, menjauhlah dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, engkau tidak mendapatkan, engkau tidak merasakan musibah yang aku dapati. Yang dapat musibah saya, engkau yang enak-enak bicara. Maka setelah itu Nabi pergi, tidak berapa lama kemudian ada yang ngasih tahu, itu tadi Nabi itu, Rasulullah. Ini menunjukkan orang, Bapak Ibu, kalau sudah dapat musibah kok tidak menjalani dengan kondisi sunnah, maka akalnya akan hilang. Ini sampai nggak sadar itu Nabi. Nabi saja dia nggak sadar, kira-kira orang selain Nabi bagaimana? Nabi saja memberitahu,
Padahal Nabi itu dari jauh tuh sudah diketahui siapa itu Rasulullah. Dari bentuk tubuh, postur tubuh, cara bicara, Nabi itu dikenali. Jangankan oleh manusia, binatang pun kenal siapa Nabi. Tapi orang kalau sudah dapat musibah, kok dia menjalaninya nggak sabar, maka akalnya akan hilang, nggak sadar itu nanti. Dengan kesabaran menjalani agama dengan sabar, maka nanti akal sehat kita dijaga oleh Allah. Ini sampai nggak sadar. Nabi di depannya pun nggak tahu. Setelah diberitahu, mulai agak normal sedikit, diberitahu itu Nabi tadi, maka sadar, baru teringat. Tapi karena zaman itu tidak semua orang dekat dengan Rasulullah, terutama perempuan ini, maka dia kaget, ketakutan. Takutnya itu perasaannya Nabi itu seperti raja-raja. Bagaimana ini? Saya akan dapat masalah, dapat musibah. Bagaimana kira-kira mau datang jumpa Nabi? Pasti susah. Ini gambaran pertamanya wanita ini tadi. Ini kan Rasulullah, tergambar tuh seperti raja. Maka dia pergi menuju tempat rumah Nabi. Falam tajid ingdahu bawwabin. Ternyata pikiran-pikiran yang dia anggap Nabi itu seperti raja, susah ditemui, susah didatangi, enggak. Ternyata Nabi jangankan punya istana, pengawal pun enggak ada di pintu rumahnya. Mudah ternyata jumpa dengan Rasulullah. Maka ketika jumpa baru dia menyampaikan uzurnya. Ya Rasulullah, saya tadi tidak tahu itu kalau Tuhan. Kalau tahu saya sabar. Kalau tahu saya sabar. Maka kata Nabi, innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika kejadian yang pertama. Kalau setelahnya itu nggak ada gunanya lagi. Kalau ingin dapat pahala yang sempurna, ya sabar di waktu kejadian. Kita ini punya satu anugerah itu, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang mulia, anugerah Allah. Kita tuh manusia tuh pelupa. Lupa itu anugerah. Coba kalau ingat terus semua masalah, kan nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Padahal hidup kita kan isinya masalah. Kapan kita ini bisa tidur, makan enak? Masalah tuh kalau dilupakan, selesai masalah. Nah kalau dunia ini kita jadikan sebagai puncak masalah, ya jadi masalah betul. Lupa itu anugerah. Maka lihat orang-orang yang dapat musibah sebesar apapun, kalau sudah lewat hari, maka sifat manusiawi itu akan datang. Lewat satu hari, itu kalau satu hari masih, 2 hari masih sedih, 3 hari sudah mulai hilang sedihnya. Hari keempat itu sudah biasa. Hari keempat sudah biasa. Ada rasanya, sedihnya tuh ada. Tapi hari keempat itu sudah mulai hilang banyak. Lebih dari 50% itu hilangnya. Maka kita kalau membahas tentang pembahasan takziah, artinya takziah itu menghibur orang yang dapat musibah. Takziah itu sunnahnya hanya 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak sunnah lagi, kecuali kalau memang kita orang yang mau takziah itu ada uzur, sedang di dalam kota, sedang waktu kejadian musibah tidak berada di tempat, atau tahu seminggu kemudian baru pulang, akhirnya baru bisa jumpa dengan orang yang dapat musibah dari kerabat kita tadi, baru kemudian kita takziah. Nah, kalau sudah walaupun seminggu kemudian, ya karena kita ada uzur di luar kota, tetap sunnah. Tapi kalau orang yang ada di sekitar, itu sunnahnya takziah hanya dalam 3 hari. Kok lebih dari 3 hari dia takziah, makruh hukumnya. Kok bisa makruh? Ya, dan ini pembahasan dalam kitab fikih. Dijelaskan para ulama, kenapa makruh? Orang sudah lupa malah diingatkan. 4 hari udah lupa, 5 hari apalagi, 1 minggu apalagi, 1 bulan selesai masalah. Sudah lupa, tahu-tahu ada orang yang datang mengingatkan kembali, gimana anaknya kemarin meninggal, udah lupa diingatkan. Maka takziah itu 3 hari sunnahnya, kecuali bagi beberapa orang yang ada uzurnya. Maka Nabi SAW mengingatkan hal ini pada kita. Jadi namanya sabar ketika kejadian, itu sabar. Lewat daripada itu, sabar itu akan datang dengan sendirinya. Maknanya datang sendiri, lupa itu masalah. Wa fi riwayatin li muslimin tabki ala sobiyyin laha. Dalam riwayat Imam Muslim ada lebih detail diterangkan, tabki ala sobiyyin laha, wanita tadi menangisi anaknya, anak kecil laki-lakinya yang baru meninggal dunia.
Wa an Abi Hurairah, diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma li abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Ma li abdi, tidak ada, li abdi bagi hambaku al mu'min yang beriman, indi yang aku simpan di sisi aku, jazaa'un balasan pahala, idza qabattu apabila aku mengambil sofiyahu kekasihnya, min ahli dunia dari penduduk dunia, tsumma ihtasabahu kemudian dia ihtisab, dia mengharap pahala, nggak bisa dia harap pahala kecuali sabar waktu dapat musibah, illal jannah, tidak ada yang layak aku simpan pahalanya kecuali surga. Rawahul Bukhari, rawahu telah meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini dalam lafadz yang kita dengar tadi ini dinamakan juga dengan istilah hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi hadis qudsi itu firman Allah selain Al-Quran. Jadi firman Allah selain Al-Quran itu ada, bahkan banyak. Kitab-kitab yang Allah turunkan selain Al-Quran itu semua adalah firman Allah. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, lembaran-lembaran yang Allah turunkan pada Nabi Musa. Nah, ini semua adalah firman Allah. Tapi tentu yang kita katakan itu firman Allah adalah yang betul-betul asli, tanpa perubahan. Injil asli, Taurat yang asli, Zabur yang asli, seperti yang Allah turunkan. Lah kalau yang kita jumpai sekarang ini bagaimana? Apakah kita harus meyakini itu firman Allah? Ya, kita tidak diwajibkan untuk meyakini yang ada sekarang ini itu firman Allah. Ini pembicaraan agama kita. Apa yang berkesesuaian dengan Al-Quran, ya kita percayai. Dipercaya karena memang sesuai dengan Quran. Zaman Nabi saja, hadirinul hadirat, zaman Nabi, Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau juga punya beberapa orang kawan pendeta-pendeta Yahudi di Madinah. Jadi karena sudah berada dalam lingkup perjanjian, namanya kafir zimmi, orang-orang non muslim yang ada perjanjian dengan umat Islam, itu namanya kafir zimmi. Kalau yang nggak ada perjanjian, yang sukanya memerangi orang Islam, namanya kafir harbi. Sayyidina Umar ibn Khattab ada beberapa orang kawan juga dari pendeta Yahudi. Maka pendeta Yahudi memberikan beberapa lembaran Taurat. Setelah dibaca oleh Sayyidina Umar, terkesan beliau. Ini luar biasa, indah, betul semua isinya. Maka ketika itu datang jumpa dengan Nabi dalam keadaan senang. Sayyidina Umar nampak senang menampakkan isi lembaran Taurat. Setelah sampai depan Nabi, senangnya Sayyidina Umar nampak, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini Taurat. Nabi melihat keadaan itu marah. Wajah Nabi memerah dan marah. Apa kata Nabi? Wahai Umar, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Kata Nabi, wahai Umar, laukana Musa hayyan, seumpama Musa, Nabi Musa seumpama hidup ini sekarang, dia tidak akan selamat kecuali ikut kepada aku. Kok kamu mengatakan terkesan dengan Taurat? Nabi Musa pun ada sekarang ini seumpama hidup, kok tidak beriman kepada aku, nggak ikut aku di zaman ini, maka Musa pun nggak akan selamat. Jadi agama sebelum Islam, syariat apapun terhapus. Taurat, Zabur, Injil, kalaupun benar, tapi bukan syariat itu lagi yang diamalkan. Itu benar, tapi kalaupun yang asli itu ada, itu pun sudah terhapus dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap yang asli itu firman Allah. Kemudian juga termasuk firman-Nya Allah di sini hadis qudsi seperti yang kita dengar tadi. Allah berfirman, apa tidak ada pahala yang layak aku simpan yang mana seorang hamba ketika aku cabut nyawa kekasihnya, orang yang dia cintai, aku cabut nyawanya, kata Allah, kok dia ihtisab, sabar, kemudian harap pahala,
nggak ada yang aku rela pahala untuk dia kecuali surga. Hadis ini dinamakan hadis qudsi. Hadis qudsi itu Bapak Ibu tidak kurang daripada seratusan hadis yang dikumpulkan oleh para ulama. Banyak. Nah, walaupun hadis qudsi ini juga firman Allah, tapi ada perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Banyak malah perbedaannya. Di antaranya kalau Al-Quran itu setiap satu hurufnya akan dilipatkan pahala 10 kebaikan per huruf. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, baca alifnya itu saja sudah 10 kebaikan. Lamnya 10 kebaikan. Itu minimal. Kalau berapa lebih banyaknya yang tahu hanya Allah. Kemudian di antara perbedaannya Al-Quran dengan hadis qudsi ini juga, di antara perbedaannya, kalau Al-Quran itu dibaca harus dalam kondisi disentuh. Menyentuh Al-Quran harus dalam kondisi suci. Menyentuh Quran, membawa Quran, menyentuh Al-Quran harus kondisi suci. Yang junub nggak boleh baca Quran. Tapi kalau hadis qudsi boleh. Hukumnya tidak seperti Quran, menyentuhnya, membacanya, membawanya, ini diperbolehkan. Kemudian juga di antara hukum yang berbeda dalam Al-Quran, Al-Quran itu sebahagian ulama melarang untuk diperjualbelikan. Termasuk ini paling tidak fatwanya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan haram, nggak sah, nggak boleh jual beli Quran. Imam Syafi'i mengatakan makruh. Lah ini hukum yang tadi berat-berat itu entah haram entah makruh, itu hanya khusus untuk Quran. Karena ada ayat yang memang melarang itu, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Kok ayat Allah dijual dengan harga yang murah? Jadi sebenarnya ini larangan untuk menggunakan agama sebagai jualan, tapi diambil zahirnya oleh para ulama, kok Quran dijual belikan. Lah maka sebagian ulama mengharamkan, di antaranya Imam Ahmad, sebahagian lagi memakruhkan. Lah terus bagaimana kejadian zaman ini? Zaman ini itu para ulama mengatakan ini sebenarnya akadnya ya kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada masalah, karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan boleh walaupun makruh. Tapi tadi ini perbedaan Quran dengan hadis qudsi. Hadis qudsi boleh. Hadis itu boleh. Lah Quran sekarang dijual beli, ya namanya pakai modal, paling tidak mengganti apapun jasa percetakan dan lain sebagainya harus diniatkan itu. Maka orang yang menjual Quran harus pandai-pandai niat. Kalau memang betul-betul murni menjual, hukumnya makruh. Nah, ini diantara beberapa perbedaan antara Quran dengan hadis qudsi. Hadis yang kita baca tadi, paling tidak kita kembali kepada pembahasan hadis tadi tentang keutamaan sabar. Dan sabar tadi nggak ada pahala yang memang paling layak kecuali surga. Tidak ada yang layak kecuali itu. Surga itu menunjukkan ridhonya Allah. Kita lanjut kepada hadis setelahnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annaha, sesungguhnya beliau sa'alat, bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anit ta'uni, mengenai penyakit ta'un. Fa akhbaroha, maka Nabi memberitahu kepada Sayyidah Aisyah, annahu, bahwasanya, kana adzaban, ta'un itu adalah sebagai azab, yab'atsuhullahu ta'ala ala man yasha, Allah turunkan ta'un itu sebagai azab bagi orang yang Allah kehendaki. Faja'alahullahu ta'ala rahmatan lil alamin, tapi ta'un, penyakit wabah tadi, Allah jadikan sebagai rahmat lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Falaysa min abdin, maka tidak ada min abdin, dari seorang hamba, yaqa'u, yang terjadi dia terkena fit ta'un, penyakit ta'un, fayamkuthu, kemudian dia berdiam diri, fi baladihi, di negeri, di kotanya, sabiran, dalam keadaan sabar, muhtasiban, berharap pahala, ya'lamu, dia meyakini, annahu la yusibuhu, tidaklah mengenai dia,
illa ma kataballahu lahu, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuknya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali Allah berikan kepada dia mithlu ajri syahid, pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Sayyidah Aisyah pernah bertanya pada Nabi mengenai satu wabah yang terjadi secara umum di zaman itu, taun namanya. Taun ini satu penyakit yang virus yang kata para ulama itu penyebabnya dari tikus. Taun penyakit yang nanti akan keluar seperti bisul di badan dan terasanya itu betul-betul panas. Yang diterangkan oleh para ulama itu panasnya itu seperti membakar badan dan terus akan bermunculan, dan itu penyakit menular. Penyakit itu menular. Kalau sudah kena satu, yang lain akan kena. Sehingga ketika Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, penyakit taun itu bagaimana hukumnya? Bagaimana kaitan pembahasan yang ada dalam penyakit taun itu? Maka Nabi SAW mengatakan, taun itu sebenarnya azab yang Allah turunkan ke dunia ini, tapi azab itu untuk orang-orang yang tidak beriman. Kalau untuk orang beriman, Allah jadikan taun itu sebagai rahmat bagi orang beriman. Jadi penyakitnya sama, kejadiannya sama, cuma kalau dia ada iman, maka penyakit itu malah menjadi rahmat, tanda sayangnya Allah kepada hamba tadi. Dan Nabi bersabda, tidaklah seseorang terkena penyakit taun, dan ada syaratnya. Kena penyakit taun, dia berdiam di kota tempat dia tinggal, nggak boleh keluar. Maka memang aturan-aturan yang terjadi ini beberapa tahun ini sampai sekarang, entah udah masih status corona ini, itu corona yang terjadi sebenarnya tidak boleh orang yang ada di dalam pergi keluar kota, yang di luar kota masuk ke dalam. Ini aturan-aturan yang diajarkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi dengan jelas mengatakan, dapat pahala syahid itu ada syarat. Pertama, ketika terjadi kok dia kena taun, bahkan kalaupun tidak kena, tetap diam di tempat di kotanya, jangan keluar. Terus yang kedua, dia harus sabar, ihtisab, mengharap pahala, dan yakin dalam hati annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, bahwa apa yang terjadi ini semua sudah menjadi ketetapan Allah. Kok ada syarat-syarat ini sempurna pada dirinya? Terkena penyakit tadi, sabar, ihtisab, yakin ini semua terjadi pada Allah. Kok dia mati, maka dihitung dapat pahala mati syahid. Dan kita tahu pahala mati syahid ini pahala yang luar biasa. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan mengira, kata Allah, orang yang meninggal dunia, yang mati syahid itu dia mati, enggak, hidup. Jadi orang kalau sudah mati syahid banyak keutamaannya. Keutamaan di dunia, begitu juga di akhirat. La taun ini, orang yang terkena penyakit taun, wabah secara umum, maka kalau mereka itu sabar, syarat-syarat tadi terpenuhi, dihitung oleh Allah sebagai orang yang mati syahid. Tapi mati syahid di sini tentu dihitung mati syahid akhirat. Mati syahid yang dimaksud mati syahid akhirat, karena syahid itu ada dua pembahagian. Ada syahid dunia akhirat, ada yang hanya syahid dunia saja, ada yang syahid akhirat saja. Nah, kalau secara zahir orang yang mereka berjuang masuk ke dalam pertempuran li'i'la'i kalimatillah, tujuannya untuk menegakkan agama Allah, maka kalau dia mati dalam perjuangan itu dihitung fi sabilillah, mati syahid, dihitung syahid dunia, syahid akhirat. Nah, ada orang yang hanya dihitung syahid akhirat saja, tapi nanti dalam aturan-aturan syahid dunia nggak berlaku hukum itu pada dia, seperti tidak dimandikan, langsung dikubur. Nah, ini orang yang memang mati syahidnya syahid dunia, syahid akhirat. Tapi kalau yang taun,
mereka mati dihukumi tata cara penyelenggaraannya sama seperti umumnya umat Islam karena dihitung hanya sebagai syahid akhirat. Satu hadis lagi kita baca, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, qala, Allah telah berfirman. Ini juga hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah taala berfirman, idza btalaitu abdi, apabila aku memberikan ujian abdi hambaku, aku berikan musibah pada dia, bihabibataihi, dengan kedua matanya. Habibah itu artinya kekasih ya, yang dia cintai. Kalau aku berikan musibah kepada seorang hamba dan aku beri musibah itu pada kedua matanya, maknanya aku jadikan dia buta. Fasobaro, syaratnya dia sabar. Awwattuhu minhumal jannah, aku ganti kedua mata dia itu nanti al jannata, dengan surga. Yuridu ainaihi, rawi melanjutkan yuridu ainaihi, yang Nabi maksudkan habibatai, dua kekasih, dua yang dia cintai, yang dimaksud adalah dua buah mata. Siapa yang hilang dua matanya, buta, diambil mata itu oleh Allah di dunia, tapi ada syarat, fasobaro, syaratnya dia sabar, maka awwattuhumal jannah, aku ganti, kata Allah, kedua mata itu nanti dengan surga. Nanti hadis yang di depan ini yang luar biasa, satu kisah, dan ini kita baca satu yang terakhir di depan, bagaimana sabarnya sahabat berkaitan juga dengan kondisi yang terjadi pada mereka. Wa an Atha ibn Abi Robah, diriwayatkan daripada Atha bin Abi Robah, beliau tabi'in, bukan sahabat. Qala, berkata Atha bin Abi Robah, qala li Ibnu Abbas, telah berkata kepada aku Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Atha murid daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan pada Atha, ala uriyaka imra'atan min ahlil jannah, apakah engkau mau aku beritahukan seorang wanita penduduk surga? Fakultu, maka aku menjawab, bala, tentu, beritahukanlah. Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'ah, ini dia penduduk ahli surga. Hadhil mar'ah, seorang wanita, as-sauda, perempuan yang hitam. Tidak diberitahu namanya siapa, tapi dalam beberapa kitab syarah diberitahu nama perempuan itu adalah Su'airah. Su'airah, kunyahnya Ummu Zufar. Apakah engkau ingin aku beritahu seorang wanita penduduk surga? Maka kata Atha, ya tentu. Kata Ibnu Abbas, ini dia wanita yang hitam, namanya tadi Su'airah. Kenapa kok dia jadi penduduk ahli surga? Qalat, karena dia pernah atatin nabiyya, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian perempuan itu mengatakan, inni asra ya Rasulullah, saya sering pingsan, tapi pingsan yang seperti ayan. Kan kita tahu orang ada penyakit ayan itu. Inni asra ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan. Wa inni atakasyaf, dan kalau sudah ayan gak sadar, aurat terbuka. Fada'ullah ta'ala li, aku minta engkau mendoakan Allah, mendoakan aku kepada Allah, tolong doakan aku. Qala, maka Nabi bersabda, in syi'ti sobarti walakil jannah, kata Nabi, kalau engkau mau sabar, walakil jannah, nanti Allah balas engkau dengan surga. Wa in syi'ti da'autullah ayyu afiyaki, tapi kalau engkau mau, aku doakan ayyu afiyaki, dan Allah akan sembuhkan engkau. Ada dua pilihan, Nabi beri pilihan, dua-duanya boleh. Kalau engkau mau sabar dan janjinya surga, kalau engkau mau aku doakan dan engkau sembuh, silahkan pilih yang mana. Faqalat, maka wanita tadi mengatakan, asbir, kalau begitu aku sabar saja ya Rasulullah. Ini sahabat ini memang beda level dengan kita, padahal dua-dua yang boleh ini disuruh pilih. Asbir, kalau begitu ya Rasulullah, aku sabar saja. Faqalat, maka kemudian wanita tadi mengatakan, ini atakasyaf, tapi ya Rasulullah, kalau sudah penyakit itu datang, atakasyaf, auratku terbuka. Fada'ullah alla atakasyaf, aku minta juga pada engkau
doakan aku supaya nanti kalau terjadi datang penyakit itu jangan sampai aurat terbuka. Fada'alaha, kemudian Nabi pun mendoakan wanita tadi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Nah, ini luar biasa, perempuan penduduk ahli surga, masih hidup, berada di dunia, tapi sudah dapat janjinya Allah melewati Rasulullah. Dan luar biasanya di sini Bapak Ibu, zaman itu, dan ini jadi pelajaran bagi kita, seumpama kejadian ini terjadi kan nggak dosa itu. Kok pingsan, hilang akal. Kok ayan, itu kan orang jadi hilang akal, dihukumi seperti orang gila. Orang gila kan nggak ada hukumnya. Nah, kalau orang gila telanjang, dosa nggak? Nggak dosa. Tidak sadar saja dia masih mikirkan agama. Sedang kondisi tidak ada hukum. Kalau dalam fikih dinamakan ghairu mukallaf, nggak mukallaf lagi ini. Nggak ada beban untuk ngamalkan agama, tapi karena memang orang ini sukanya ngamalkan agama, cinta pada Allah, tahu hukum agama, tetap mikir, ya Rasulullah, walaupun saya tidak mukallaf, tidak terbebani agama, aku ingin juga kalau ketika aku dalam keadaan ayan itu jangan sampai auratku terbuka. Ini orang betul-betul penduduk ahli surga. Lah zaman sekarang kebalikannya, sadar pun nggak mau tutup aurat. Ini kondisi. Maka ini penting kita melihat bagaimana sahabat itu bukan orang sembarangan. Kadang kan ada orang mengatakan sahabat itu manusia biasa. Iya, manusianya biasa seperti kita manusianya, tapi imannya luar biasa. Dalam kondisi seperti ini pun mereka menginginkan amal agama itu tetap jalan. Maka kita jangan heran nanti mendengarkan kisah sahabat, kisah tabi'in, tabi'ut tabi'in, kok mereka itu cinta dengan agama itu luar biasanya, jangan heran. Nggak wajib pun akan mereka inginkan amalan itu tetap berjalan dalam kehidupan. Maka ada beberapa orang diriwayatkan tabi'in yang beberapa kali juga sudah kita dengar kisahnya. Doa ada setelah mereka meninggal dunia, tahu-tahu dikuburkan, dilihat oleh penggali kubur, karena di zaman dulu itu biasanya kalau dimasukkan ke kuburan itu harus diganjal dengan batu bata karena tanahnya itu mudah jebol. Nah, penggali kubur tadi pas sudah selesai nguburkan, tahu-tahu jebol salah satu batu bata. Terlihatlah di dalam itu orang penghuni kubur itu dalam keadaan sholat, baru dikubur 10 menit udah sholat di dalam. Maka penggali kubur tadi datangi keluarga, ini saya lihat keluarga engkau kok sholat di kubur, amal apa? Kok bisa? Maka putrinya menceritakan, ayah saya setiap hari permintaan dalam doanya hanya satu, ya Allah, izinkan aku untuk sholat di dalam kubur. Dan aku tahu ternyata permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi mereka berpikir kalau kubur tuh, kalau kita kan diberitahu sudah dunia ini tempat susah payah, istirahat di mana? Di kubur. Nah, itu bahasa kita. Kubur tempat istirahat, surga tempat enak-enak. Tapi kalau sahabat tabi'in enggak. Mereka itu sudah menjadikan sholat itu sebagai kenikmatan. Apa gunanya hidup kalau enggak sholat? Kok surga itu bagaimana nikmat kalau enggak sholat? Kata mereka. Maka jangan heran Nabi pun mengatakan, ju'ila qurratu aini fis shalah. Penyejuk mataku, bukan sejuk saja mata, enggak, kesenanganku itu berada dalam sholat, itu kata Nabi. Jadi Nabi itu senangnya sholat, menghabakan diri pada Allah, ibadah, taat pada Allah itu menjadi kesenangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadirin Bapak Ibu, beberapa hadis yang bisa kita dengarkan pada sore hari ini, hadis-hadis lanjutan tentang babus sobri, bab tentang sabar. Sehingga semoga dari beberapa hadis yang kita dengarkan ini, nasihat-nasihat langsung dari Nabi bisa kita ambil pelajaran dan kita niatkan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja mungkin yang bisa kita bahas.